Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Alfinul A'la dari kelas SI 301 akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Sistem Basis Data Universitas Cyber Asia. Untuk yang pertama, soal dari ujian tengah semester nomor 1, berikan penjelasan secara lengkap terkait perbedaan antara data, basis data, sistem basis data, DBMS, dan informasi, serta keunggulan dari pengelolaan data menggunakan sistem basis data. Kemudian untuk nomor 2, dalam arsitektur 3 terdapat 3 skema DBMS, yaitu level abstraksi data. Silahkan berikan penjelasan secara lengkap terkait 3 level tersebut. Kemudian untuk nomor 3, sebelum membangun sistem basis data atau aplikasi sistem basis data, harus dilakukan pemodelan terlebih dahulu. Berikan penjelasan secara lengkap terkait pemodelan tersebut. Kemudian untuk soal nomor 4, praktikkan dan beri contoh penggunaan perintah DDL dan DML dalam SQL. Jawaban untuk soal nomor 1, perbedaan antara data, basis data, sistem basis data, DBMS, dan informasi. Data merupakan rekaman mengenai fenomena atau fakta yang ada atau yang terjadi, bisa juga diartikan sebagai refleksi kata-kata yang ada. Kemudian basis data merupakan sekumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis yang dapat diperiksa melalui program komputer. Kemudian sistem basis data yaitu sistem yang menyusun dan mengelola record-record menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional perusahaan atau organisasi. Kemudian DBMS yaitu perangkat lunak yang menangani akses terhadap basis data sehingga pemakai tidak perlu memikirkan proses penyimpanan dan pengelolaan data secara detail. Kemudian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Kemudian keunggulan pengelolaan data menggunakan sistem basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan dalam mengelola data. Kemudian pemusatan kontrol data, efisiensi ruang penyimpanan, integritas data dapat dipertahankan, data dapat digunakan secara bersama-sama, kemudian menyediakan recovery. Lalu jawaban untuk soal nomor 2, tinggal level abstraksi dalam skema DBMS, yaitu yang pertama ada level eksternal, yaitu level yang berhubungan langsung dengan pengguna database, namun user hanya dapat melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga user satu dengan lainnya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada level konseptual, yaitu level yang mana para administrator database hubungan antar data secara logik sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Administrator satu view dijabarkan ke dalam beberapa file, dan juga saat perancangan database mereka membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan dengan efisien. Kemudian ada level internal, yaitu data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit, kemudian alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data, dan enskripsi data. Kemudian jawaban untuk soal nomor 3, pemodelan sistem basis data. Pemodelan data yaitu proses menciptakan representasi visual atau cetak biru yang menentukan pengumpulan informasi dan sistem manajemen berbagai organisasi. Kemudian pemodelan data terdapat bermacam-macam. Yang pertama yaitu model data berbasis objek, yaitu yang menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Model ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama Entity Relationship Model atau ER Model, yaitu model yang menyajikan data menggunakan entity dan relationship. Kemudian ada model Object Oriented serupa dengan ER Model, namun terdiri dari sekumpulan objek. Kemudian ada binary model, yaitu model data yang memperluas definisi dari entity, bukan hanya atributnya tetapi juga tindakan-tindakannya. Kemudian ada semantic model, yaitu penyajian data dengan menggunakan kata-kata yang mengandung banyak arti. Kemudian ada model basis data berbasis record.
Pada model database ini terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Terdapat 3 jenis data berbasis record, yaitu yang pertama ada model data relasional, yaitu model yang menggunakan tabel 2 dimensi terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran secara lengkap sebuah berkas data. Kemudian yang kedua ada model data hierarki, yaitu di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer. Kemudian ada model data jaringan, yaitu pengembangan dari model data hierarki. Namun model ini diperkenankan bahwa sebuah child record bisa memiliki lebih dari satu parent record. Kemudian yang terakhir ada physical data model, yaitu model yang digunakan untuk menguraikan data di internal level atau menjelaskan kepada pemakai atau user tentang bagaimana data dalam basis data disimpan di dalam media penyimpanan yang digunakan secara fisik. Model ini lebih berorientasi pada mesin. Untuk jawaban nomor 4, saya akan mengambil contoh dari perintah DDL dengan membuat database dengan memberikan perintah create database sebagai contoh database toko. Kemudian kita akan menampilkan database dengan perintah show database. Lalu kita akan membuat tabel dari toko tersebut, misalkan dengan menggunakan barang dan juga harga. Kemudian kita akan menampilkan tabel dari toko tersebut. Lalu kita akan mendeskripsikan tabel toko yang berisikan barang dan juga harga. Kemudian untuk contoh perintah dari DML-nya menggunakan perintah insert. Misalkan insert dari tabel toko barang dan harga yang dimana nilainya minyak dan juga seharga 15.000. Kemudian kita akan mengambil nilai minyak dan juga 15.000 dalam tabel. Kemudian akan memunculkan tabel minyak dan juga harga 15.000. Kemudian kita akan menambahkan lagi barang dan harga di mana nilainya misalkan beras yang seharga 12.000. Kemudian kita akan menyisipkan beras dan juga harganya dalam tabel toko. Kemudian kita akan menghapus misalkan dari tabel toko, misalkan kita akan menghapus barang yaitu minyak. Kita dapat memberikan perintah untuk mengambil barang minyak tersebut untuk dihilangkan dengan select from tbl_toko. Kemudian akan muncul tabel yang menghilangkan barang minyak dan juga harganya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.